Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mengenal sejarah dan hukum-hukum arah kiblat. Kita tahu bahwa kiblat umat Islam adalah Ka'bah atau Baitullah yang terletak di Mekah. Oke, sekarang kita kenal dulu sejarah kiblat atau Ka'bah itu. Ka'bah atau Baitullah merupakan bangunan suci yang terletak di Mekah. Dibangun 2000 tahun sebelum penciptaan dunia. Nabi Adam alaihissalam dipercaya sebagai peletak dasar bangunan Ka'bah di muka bumi. Batu-batu yang dijadikan bangunan Ka'bah saat itu diambil dari 5 Sacred Mountains, yakni Sinai, Al-Judi, Hira, Olivet, dan Lebanon. Setelah Adam alaihissalam wafat, bangunan itu diangkat ke langit. Lokasi itu dari masa ke masa diagungkan dan disucikan oleh umat para nabi. Masa Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam, lokasi itu digunakan untuk membangun sebuah rumah ibadah. Itulah rumah ibadah yang pertama yang dibangun, berdasarkan ayat Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 96, yang artinya, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia adalah Baitullah, yang di Bakkah atau Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Dalam pembangunan itu, Nabi Ismail alaihissalam menerima Hajar Aswad atau batu hitam dari Jibril di Jabal Qubais, lalu meletakkannya di sudut tenggara bangunan. Bangunan itu berbentuk kubus yang dalam bahasa Arab disebut Muka'ah. Dari kata inilah muncul sebutan Ka'bah. Ketika itu Ka'bah belum berdaun pintu dan belum ditutup kain. Orang yang pertama membuat daun pintu Ka'bah dan menutupinya dengan kain adalah Raja Tuba dari dinasti Himyar, pra-Islam, di Najran atau kawasan Yaman sekarang. Setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat, pemeliharaan Ka'bah dipegang oleh keturunannya. Lalu Bani Jurhum 100 tahun, lalu Bani Uza'ah memperkenalkan penyembahan berhala. Hubal merupakan pemimpin berhala yang terdapat di Ka'bah, dan di sampingnya terdapat sejumlah anak panah yang digunakan oleh kahin untuk meramal. Berhala-berhala itu didatangkan dari Moab atau Mesopotamia, kawasan Irak sekarang. Selanjutnya, pemeliharaan Ka'bah dipegang oleh kabilah-kabilah Quraisy yang merupakan generasi penerus garis keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Menjelang kedatangan Islam, itu Ka'bah dipelihara oleh Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Ia menghiasi pintunya dengan emas yang ditemukan ketika menggali sumur Zam-Zam. Ka'bah di masa ini, sebagaimana halnya di masa sebelumnya, menarik perhatian banyak orang. Abraha, gubernur Najran yang saat itu merupakan daerah bagian kerajaan Habasyah, Ethiopia sekarang, memerintahkan penduduk Najran, yaitu Bani Abdul Madan bin Ad-Dayan al-Harisi, yang beragama Nasrani beraliran Jacobi atau sekte Kristen, untuk membangun tempat peribadatan atau gereja seperti bentuk Ka'bah di Mekah untuk menyaingi. Bangunan itu disebut Bi'ah yang dikenal sebagai Ka'bah Najran. Nah, Ka'bah ini diagungkan oleh penduduk Najran dan diurus oleh para uskup. Al-Quran menginformasikan bahwa Abraha pernah bermaksud menghancurkan Ka'bah di Makkah dengan pasukan gajah. Namun, pasukan itu dihancurkan oleh tentara burung yang melempari mereka dengan batu dari tanah berapi, sehingga mereka menjadi seperti daun yang dimakan ulat. Diberitakan di dalam Al-Quran, surat 105 ayat 5. Ka'bah sebagai bangunan purbakala semakin rapuh dimakan waktu, sehingga banyak bagian temboknya yang retak. Beberapa tahun sebelum Bi'sah, Makkah dilanda bencana banjir, sehingga menggenangi Ka'bah dan meretakkan beberapa bagian dindingnya yang memang sudah rusak. Pada saat itu, orang-orang Quraisy yang memelihara Ka'bah merasa perlu merenovasi Ka'bah untuk memelihara statusnya sebagai tempat suci. Dalam merenovasi bangunan Ka'bah itu, turut serta pemimpin-pemimpin kabilah dan para pemuka suku Quraisy. Sudut-sudut Ka'bah itu dibagi. Sudut sebelah utara disebut Ruknul Iraki, sudut sebelah barat disebut Ruknul Syams, sebelah selatan disebut Ruknul Yaman,
sebelah timur Ruknul Aswadi atau Hajar Aswad yang terletak pada pojok ini ya. Kemudian tiap kabilah mendapat satu bagian dari sudut itu untuk direnovasi. Ketika sampai pada tahap peletakan Hajar Aswad, mereka berselisih tentang siapa yang akan meletakkannya. Pilihan mereka akhirnya jatuh kepada seorang pemuda yang dikenal sebagai Al-Amin, artinya yang jujur dan terpercaya, yaitu Muhammad bin Abdullah, yang kemudian menjadi Rasulullah SAW. Sesudah penaklukan kota Mekah atau Fathu Makkah, pemeliharaan Ka'bah dipegang oleh kaum muslimin dan berhala-berhala yang berada di sekitarnya dihancurkan. Setelah itu, Nabi memerintahkan kepada Bilal untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Kemudian sholat berjamaah dan Rasulullah SAW sebagai imam. Nabi Muhammad SAW pernah menghadap kiblat ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di Yerusalem atau Palestina. Namun pada tahun 624 Masehi, ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, arah kiblat berpindah ke arah Ka'bah di Makkah. Hingga kini, atas petunjuk wahyu dari Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 144, kiblat umat Islam adalah Ka'bah yang ada di Makkah. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 144 adalah dasar untuk menghadap kiblat ke Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhaka fis sama walanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu fa innal ladzina utul kitab la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Oke, sekarang hukum arah kiblat. Ya, pertama hukum wajib, yaitu ketika sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunat. Kemudian yang kedua, ketika tawaf. Yang ketiga, ketika menguburkan jenazah, harus diletakkan miring, bahu kanan menyentuh liang lahat, dan muka menghadap kiblat. Kemudian hukum yang kedua, sunat, yaitu bagi yang ingin membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, tidur, ya, bahu kanan di bawah, dan lain-lain yang berkaitan. Ketiga, hukum haram menghadap kiblat, ketika membuang air besar atau kecil di tanah lapang tanpa ada dinding penghalang. Makanya hati-hati kalau buang air di tanah lapang. Oke. Kemudian ada hukum makruh. Hukum makruh membelakangi arah kiblat dalam setiap perbuatan, seperti buang air besar atau buang air kecil dalam keadaan berdinding, tidur telentang sedang kaki selunjur ke arah kiblat, dan sebagainya. Nah, ijtihad dalam menentukan arah kiblat artinya bahwa kiblat itu terletak di Mekah, ya, pada satu titik di Mekah, sementara umat Islam sudah menyebar di seluruh dunia. Pada gambar ini, itu posisi kita ada di Indonesia, maka kita harus berijtihad, harus berusaha di mana sebenarnya kiblat kita. Posisi kiblat itu arahnya kemana? Apakah arah ke barat? Kalau arah ke barat, berarti ke Afrika, ya. Tapi berapa sudut arah kiblat ini? Itu harus ditentukan dengan hitungan atau dengan cara menentukan bayang kiblat. Itu disebut dengan ijtihad dalam menentukan arah kiblat. Berusaha untuk menghadap kiblat yang sesungguhnya. Kesemua mazhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, telah sepakat bahwa menghadap kiblat adalah salah satu syarat sahnya salat. Mazhab Syafi'i telah menambah dan menetapkan 3 kaidah yang bisa digunakan untuk memenuhi syarat menghadap kiblat, yaitu yang pertama, kiblat yakin. Nah, kiblat yakin ketika kita berada dalam Masjidil Haram, melihat langsung Ka'bah, ini juga yang disebut dengan Ainul Ka'bah. Jadi kita melihat Ainul Ka'bah itu sendiri. Kita berada di dalam Masjidil Haram. Kemudian kiblat zan. Kiblat zan kalau kita berada di luar Masjidil Haram, tidak bisa melihat Ka'bah,
maka wajib menghadap ke arah Masjidil Haram. Ke arahnya, kira-kira ke arah Masjidil Haram. Yang kita sebut dengan jihadul Ka'bah. Artinya, di sini ketika kita berada di seputaran Mekah. Nah, tapi kalau kita berada jauh dari Mekah, ya, di negara-negara yang jauh dari Mekah, Arab Saudi, maka kiblat itu disebut dengan kiblat ijtihad. Jika berada di luar tanah suci Mekah atau bahkan di luar negara Arab Saudi. Kemudian jika tidak tahu arah dan tidak dapat mengira kiblat zan, maka boleh menghadap kemanapun yang diyakini sebagai arah kiblat. Namun jika bisa mengira, maka wajib berijtihad. Mengira maksudnya di sini adalah menghitung dengan angka-angka. Ijtihad dapat digunakan seperti menggunakan posisi rasi bintang, bayangan matahari, arah matahari terbenam, dan perhitungan segitiga bola maupun pengukuran menggunakan peralatan modern. Jadi ini disebut dengan ijtihad dalam menghadap kiblat atau kiblat ijtihad. Nah, kita lihat dunia itu luas ya. Lalu kiblatnya hanya ada satu, yaitu yang terletak di Arab Saudi di sini. Maka di seluruh penjuru dunia harus berijtihad untuk menghadap kiblat. Nah, ijtihad arah kiblat dapat ditentukan melalui perhitungan falak atau astronomi serta dibantu pengukurannya dengan menggunakan peralatan modern seperti kompas, GPS, teodolit, dan sebagainya. Penggunaan alat-alat modern ini akan menjadikan arah kiblat yang dituju semakin tepat dan akurat. Dengan bantuan alat dan keyakinan yang lebih tinggi, maka hukum kiblat zan akan semakin mendekati kiblat yakin. Oke, demikian. Nanti kita akan menghitung arah kiblat dengan rumus-rumus segitiga bola. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.